to Jusalapan channel. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahai Wahidin pada 7 Salapan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial pada rekan-rekan operator yang mungkin masih kebingungan, atau mungkin yang apalagi bagi operator-operator yang baru tentang proses pengerjaan emis. Jadi seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, jadi per tanggal 7 April itu sudah dimulai tahap untuk pengerjaan emis yang 4.0 itu untuk data siswa, untuk perbaikan data siswa. Tapi itu hanya terbatas untuk madrasah yang terdaftar di emis 4.0 ini, yaitu sekitar 5.000 madrasah user champion. Jadi bagi rekan-rekan mungkin yang belum terdaftar dalam user champion tersebut, apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan untuk proses pengerjaan aplikasi emis ini. Nah, jadi kita akan lihat di sini. Jadi di rilis 2 emis 4.0, perbaikan data siswa hanya untuk madrasah yang tercatat. Nah, jika rekan-rekan, kita akan coba ini masuk ke aplikasi emis 4.0 dulu. Nah, di sini nanti ada pemberitahuan untuk versi terbaru. Silakan klik di sini. Jadi silakan klik. Jadi supaya fitur-fiturnya ini lebih lengkap karena ini sudah ada pembaruan. Nah, kita akan coba lakukan login. Nah, di sini kebetulan ini madrasah tidak terdaftar di user champion yang 5.000 madrasah tersebut. Jadi mungkin ini banyak di antara rekan-rekan yang kebingungan bagaimana bagi madrasah yang memang tidak terdaftar di 5.000 user champion tersebut. Nah, jadi untuk proses perubahan data siswa itu tidak bisa dilakukan di emis 4.0 ini. Nah, jadi untuk data-data madrasah, silakan rekan-rekan yang membutuhkan itu bisa di-download di sini. Jadi ketika kita mau login di aplikasi emis 4.0 ini, di sini ada lihat daftar di sini. Jadi tinggal diklik saja, nanti akan otomatis mendownload. Nah, ini. Jadi ini daftar madrasah yang memang terdaftar untuk proses perubahan data siswa. Jadi di sini ada jadwal-jadwalnya, kemudian sesi training dan konsultasinya ada di sini. Silakan dilihat. Nah, jika madrasah rekan-rekan tidak tercantum atau tidak terdaftar dalam madrasah yang ada di sini, itu silakan lakukan tahap-tahap yang akan saya berikan ini. Nah, jadi saya di sini sebelumnya ini ada reshare dari emis. Jadi untuk memenuhi kebutuhan data yang sangat mendesak, jadi validasi NIK dengan Dikduk Capil, penerbitan NSN, asesmen nasional, program bantuan PJJ, dan lain-lain. Dengan ini kami mohon pada teman-teman pengelola data emis madrasah untuk segera melakukan updating. Nah, jadi kenapa? Karena memang setelah terdeteksi, jadi data-data yang ada dalam emis ini masih banyak sekali yang bermasalah, masih banyak yang memang salah. Nah, di sini apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan? Jadi untuk rekan-rekan yang memang kebetulan tidak masuk ke dalam 5.000 user champion atau madrasah yang mempunyai hak akses untuk melakukan perubahan data siswa pada emis versi 4.0, silakan lakukan. Nah, di sini. Jadi untuk updating data emis bagi lembaga yang masuk daftar 5.000 user champion, sasaran piloting emis baru dapat melakukan pembaruan data melalui emis yang baru. Nah, sedangkan untuk lembaga lainnya dapat melakukan updating data melalui emis lama. Nah, bisa menggunakan emis online atau yang aplikasi. Nah, di sini saya akan menggunakan emis online. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh rekan-rekan? Nah, yang pertama ini adalah data kelembagaan dan sarpas. Nah, jadi pastikan bahwa data
kelembagaan dan data Sarpras ini sudah valid atau sudah sesuai dengan yang ada, yang seharusnya. Nah, di sini silahkan login kan kepada Emis Pendis Kemenak, Emis Madrasah. Nah, ini gunakan akun seperti biasa atau login seperti biasa. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi ini tampilan untuk Emis Madrasah yang versi lama ya, yang versi lama. Nah, silakan rekan-rekan masuk ke kelembagaan karena di sini disuruh untuk mengupdate data kelembagaan dan Sarpras. Jadi silakan data kelembagaannya diupdate. Nah, mulai dari profil. Di sini jika ada permasalahan atau jika ada kesalahan-kesalahan yang memang harus diperbaiki, silakan perbaiki. Nah, di sini terutama ini untuk masalah lokasi koordinat. Nah, karena kemarin kita di versi 4.0 itu sudah melakukan updating untuk data lembaga dan data Sarpras. Jadi pastikan di sini juga ini sesuai dengan apa yang sudah kemarin kita lakukan di Emis versi 4.0. Nah, jadi untuk melihat apakah ini sesuai, silakan lihat titik koordinat yang ada dalam Emis versi lama ini dengan Emis yang terbaru. Nah, kemarin kita sudah melakukan updating untuk data lembaga di versi yang terbaru. Di sini di lahan kita akan lihat apakah titik koordinatnya ini sudah sama atau sudah sesuai. Nah, ini titik koordinat. Jadi silakan rekan-rekan pastikan bahwa titik koordinat ini sama dengan yang ada di Emis terbaru. Nah, ini sudah sama. Jika belum, silakan diedit. Kemudian nanti klik simpan di sini. Karena ini saya sudah sama, jadi saya tidak perlu diedit kembali. Nah, kemudian itu lokasi madrasah, kemudian kontak madrasah. Silakan jika ada website, ada nomor fax, email, nomor telepon, kemudian alamat email juga diisi, kemudian klik simpan. Jarak madrasah ke lokasi tertentu. Ini sama dengan apa yang ada dalam Emis versi yang 4. Itu kita juga memasukkan data-data jarak lokasi madrasah. Nah, kemudian dokumen perizinan juga ini pastikan bahwa ini sama dengan yang kemarin kita update di versi 4.0. Jadi pada intinya silahkan lakukan proses perbaikan yang ada dalam Emis Madrasah ini sehingga datanya memang data yang benar, data yang sesuai dengan yang seharusnya. Nah, tinggal diedit, diklik, kemudian uploadkan SK-nya, disimpan. Nah, kemudian berikutnya akreditasi madrasah juga sama. Di sini masukkan nilai-nilainya juga ada di sini. Cara editnya itu aksi di sini. Silahkan. Nah, karena saya sudah, jadi sudah tidak perlu diedit. Nah, jika belum silahkan tambah data. Misalnya kalau belum memasukkan akreditasi, kemudian kelompok kerja madrasah. Nah, ini juga sama, kemarin kita sudah melakukan updating di Emis 4.0. Kemudian penyelenggara madrasah, nah, apakah yayasan misalnya, kepala madrasah, silakan. Nah, jika belum dimasukkan di sini, lakukan. Kemudian data bantuan operasional juga sama. Kemudian DIPA ini khusus untuk madrasah negeri. Kemudian NSM perubahan jika ada silakan. Nah, jika tidak ada abaikan. Nah, itu adalah data-data untuk profil lembaga. Kemudian yang berikutnya ini adalah data umum untuk pendidikan. Nah, ini data umum madrasah. Jadi di sini data umumnya seperti ini. Nah, ini masih madrasah akademik Itsek ya, ini masih salah, jadi silahkan untuk lakukan proses editing. Nah, termasuk ini, jadi rekapan kepala madrasah, wakil kepala pendidik dan tenaga pendidikan masih kosong. Silakan masukkan nama-nama ininya. Misalnya saya di sini 10.
tenaga kependidikan untuk laki-laki 0, perempuan 2. Klik simpan. Nah, nanti akan ada di sini, akan muncul. Nah, itu untuk data rekap GTK. Kemudian yang berikutnya ini rekap siswa. Nah, ini juga sama. Jadi pastikan bahwa siswa yang sekarang ada itu yang aktif, maksudnya yang aktif itu masuk ke rekap di sini. Jadi ini saya belum mengisi, nanti akan saya isi. Rekap siswa, kemudian jumlah lulusan juga sama di sini diisi. Misalnya yang tahun kemarin tujuannya ke madrasah aliyah misalnya berapa orang, ke SMA berapa, ke SMA luar negeri kalau ada, pondok pesantren, kursus dan lain sebagainya. Ini jumlah lulusan yang tadi, kemudian jumlah DO jika ada, kemudian jumlah siswa mutasi jika ada mutasi yang masuk, kemudian mutasi yang keluar. Silakan rekapannya ini pastikan bahwa ini memang sudah diisi dengan lengkap. Nah, kemudian yang berikutnya ini proses KBM. Nah, ini silakan diisi sesuai dengan real yang ada di kondisi madrasah. Kemudian jenis ekstrakurikuler, kemudian mapel yang diselenggarakan. Nah, ini mapel-mapelnya jika ada yang belum, silakan tambah data di sini. Masukkan mapel apa yang belum masuk misalnya, karena saya sudah, ini tidak perlu. Nah, jika yang belum silakan ditambahkan. Kemudian yang berikutnya itu keuangan dan bantuan. Jadi silakan di sini data-data keuangannya diisi. Ini sesuai dengan, nah ini, jadi semester genap tahun 2020-2021. Jadi sesuai yang sekarang. Misalnya untuk gaji tunjangan PNS berapa kalau ada, kalau swasta biasanya ini tidak. Ya, kalau swasta itu hanya untuk honorarium guru dan pegawai honor. Dan pembelian sarana misalnya berapa, ini sesuaikan dengan pengeluaran yang memang dikeluarkan oleh madrasah tersebut. Prioritas kebutuhan nih, silahkan masukkan di sini misalnya. Nah, ini kan poinnya dari 1 sampai 10. Mana yang menurut madrasah itu yang lebih membutuhkan atau yang lebih prioritas. Misalnya saya ini tambahan guru 10 karena tidak terlalu penting, karena memang banyak gurunya misalnya. Kemudian tambahan ruang kelas. Nah, ini rehab ruang kelas ini yang paling penting misalnya, karena memang madrasahnya sudah kurang bagus misalnya, silahkan. Nah, diisi. Nah, ini diurutkan mulai dari nomor 1 itu yang paling prioritas. Misalnya ini saya rehab ruang kelas, ini paling prioritas. Kemudian yang nomor 2-nya fasilitas TIK. Misalnya seperti laptop, printer, itu karena kekurangan, ya silahkan masukkan di sini. Kemudian klik simpan. Kemudian bantuan yang pernah diperoleh, diterima madrasah jika ada, silahkan tambahkan. Nah, ini PIP BSM. Jadi program PIP dan BSM atau BSM, silahkan tahun berapa, misalnya 2020, jumlah siswa pemegang KIP berapa, jumlah siswa usulan dari madrasahnya berapa. Nanti tinggal diklik simpan di sini. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini kita sudah selesai melakukan proses updating untuk data kelembagaan. Nah, yang berikutnya silakan masuk ke data Sarpras. Nah, di sini data Sarpras. Nah, di sini dimulai dari kepemilikan tanah. Ini juga pastikan bahwa ini sesuai dengan updating yang kemarin kita lakukan di versi 4.0. Jadi ini harus sesuai. Kemudian rincian data ruangan juga sama. Nah, ini yang kemarin sempat bermasalah itu jadi pastikan bahwa ini sudah diisi semua. Nah, jadi kemarin itu sempat bermasalah, kalau tidak salah siswa tidak masuk ke kelas, ke rombel. Jadi itu ketika di verbal PD. Jadi karena di emisnya jenis rombelnya ini belum diisi, sistem paket, kemudian sama apa kemarin itu ya, bahasa kalau tidak salah, ini bahasa. Pokoknya intinya belum lengkap, belum diisi lengkap. Oh iya, wali kelas juga ini pastikan bahwa ini harus benar, harus sesuai diisi. Pokoknya ini semua rincian data ruangan ini harus diisi semua. Nah, termasuk ukuran panjang dan lebar, tahun dibangun dan lain sebagainya sesuai dengan
apa yang ada di sini. Silahkan diklik simpan, pastikan bahwa semua data ruangan ini sudah terisi full. Nah, terutama untuk kelas ini, karena kelas ini menyangkut siswa yang nantinya akan otomatis masuk ke PRPD. Nah, kemudian yang berikutnya ketersediaan listrik, silahkan diisi jika belum. Ketersediaan air dan sanitasi sama, jaringan internet juga, prasarana pembelajaran. Nah, jika ada ini alamat web 1 apa, kedua apa. Jadi ini prasarana pembelajaran silahkan. Nah, itu kita sudah melakukan proses untuk updating data kelembagaan dan data satpas. Nah, di sini sudah. Jadi yang poin nomor 1 ini kita sudah lakukan prosesnya. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini yang poin nomor 2, ini yang sangat penting, yang sekarang memang urgent, yang memang sekarang dibutuhkan. Karena ini terkait PRPD untuk pendataan yang nantinya akan mengikuti asesmen nasional AKM. Nah, di sini data siswa dan orang tua. Terkait data orang tua, jadi di keterangan ini ya yang sesuai rilis EMIS. Jadi terkait data orang tua saat ini tercatat 1.267 data nama ibu di PRPD yang terisi dengan nama Bunda. Jadi semuanya itu bunda atau umum. Jadi nama ibunya itu belum ada. Nah, ini kenapa? Karena memang di emisnya tidak diisi. Jadi di emis madrasahnya tidak diisi. Jadi ketika data tersebut masuk ke PRPD, otomatis di PRPD ini karena harus memiliki nama ibu, jadi keterangannya itu bunda atau umum. Nah, sedangkan yang di sini keterangannya juga, sedangkan yang sudah diperbaiki di emis baru sekitar 268. Jadi dari 1.200.000 itu hanya sekitar 260-an data yang sudah diperbaiki. Nah, untuk siswa dan orang tua tidak lengkap, tidak dapat diproses penerbitan lisennya. Nah, jadi lisennya itu tidak akan bisa diproses. Dan perbaikan identitas data melalui PRPD. Jadi jika rekan-rekan yang mengalami kesulitan atau yang mengalami kendala dalam proses perbaikan data identitas pada PRPD, itu mungkin karena memang salah satu halnya ini. Jadi data ibunya itu belum diisi di emis madrasah. Nah, kemudian yang berikutnya data sosial ekonomi siswa mohon dilengkapi. Jadi data sosialnya dilengkapi, latar belakang orang tua, nomor kakak, nama, nik, pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan orang tua. Untuk data nomor ponsel siswa, saat ini baru terisi sekitar 30% dari total siswa sebanyak 10 juta. Jadi baru sekitar 300.000 orang ya. 30% ya 3 jutaan lah. Kita baru 3 dari 10 juta siswa yang ada di emis ini. Jadi nah ini juga mungkin pekerjaan kita. Jadi ini untuk persiapan pelaksanaan program bantuan PJJ. Jadi mungkin nanti pemerintah akan mendistribusikan untuk bantuan kuota misalnya atau pulsa. Jadi makanya ini harus benar-benar diupdate. Jadi setelah di video sebelumnya saya juga melakukan tutorial untuk cara melakukan update data ponsel pada emis madrasah. Jadi silahkan nanti bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian dilengkapi melalui emis dengan data yang seakurat mungkin. Nah, ini data siswa dan orang tua. Jadi silahkan rekan-rekan untuk yang tidak masuk ke dalam 5.000 user champion, ini silahkan editnya itu dari sini. Nah, ini dari siswa aktif. Ya ini di sini detail siswanya. Jadi termasuk ini yang paling penting itu adalah data-data yang tadi disebutkan seperti informasi orang tua. Nah, ini nama ibu. Misalnya jika di sini kosong nama ibunya, otomatis nanti masuk ke PRPD-nya itu namanya itu nama menjadi bunda atau umum. Nah, nama ayah, nama ibu silahkan. Mulai dari kebutuhan khusus di sini diisi, kemudian tempat tinggal, siapa tahu mungkin ada yang belum diisi atau yang masih kosong, silahkan diisi. Nah, ini jika ini dilakukan secara manual satu-satu, jadi siswanya itu satu-satu diedit ya dari sini. Jadi dari siswa kesiswaan, kemudian siswa aktif, nah, diedit dari aksi di sini, kemudian detail siswa. Nah, bagaimana jika prosesnya ini supaya lebih mudah, itu silakan rekan-rekan gunakan menu template. Jadi menu template ini ada beberapa template yang bisa kita unduh kemudian kita unggah, termasuk kebutuhan khusus. Misalnya kita contoh diunduh. Nah, ini juga ada di video-video saya sebelumnya cara melakukan
upload data template untuk emis madrasah. Nah, jadi saya hanya mengingatkan, di video ini saya hanya mengingatkan bagi rekan-rekan yang memang masih memiliki data-data yang bermasalah dalam emis madrasah ini, silahkan lakukan updating atau perbaikan. Nah, ini mengingatkan, jadi prosesnya itu silahkan diunduh terlebih dahulu. Nanti datanya akan seperti ini. Nah, silahkan jika ada yang masih kosong misalnya harus diisi, silahkan isi. Misalnya ada yang tunarungu, tunanetra dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu proses uploadnya itu minimal 30 ya. Jadi saya mengingatkan. Nah, ini. Jadi file template siswa CSP berisi baris itu hanya 1 sampai 30. Jadi kalau lebih itu nanti tidak akan masuk. Jadi silakan dari jumlah baris ini silakan dipecah-pecah, misalnya mau per kelas silakan, mau per abjad misalnya dari A dulu sampai ke C atau sampai ke D, yang penting barisnya tidak melebihi 30 karena ini hanya bisa melakukan proses upload itu mulai dari baris 1 sampai dengan baris ke 30. Nah, ini juga ada di video saya sebelumnya tentang tutorial cara upload dengan menggunakan template. Jadi silahkan, pokoknya pada intinya silahkan lakukan proses pemutahiran, proses updating ini dengan baik, dengan sesuai yang diminta pada emis ini. Karena ini jelas nanti akan bermasalah ketika kita masuk ke PRPD. Jadi di PRPD itu nama ibunya kacau misalnya, salah. Kemudian kita tidak bisa melakukan proses identitas, tidak bisa mengklaim NIK bahkan mungkin. Karena memang data di emisnya masih kacau, masih salah. Nah itu, jadi intinya silakan, ini ada 2 cara untuk update data siswa. Silakan bisa di menu siswa aktif, ini satu-satu, atau di template siswa yang tadi saya sebutkan di bawah. Nah, template siswa silakan unduh terlebih dahulu, kemudian baru perbaiki, dan nanti lakukan upload. Nah, itu untuk siswa. Nah, kemudian yang berikutnya di sini untuk GTK. Nah, data kepala madrasah dan guru akan dibutuhkan untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar dan asesmen. Jadi untuk asesmen nasional itu tidak hanya siswa, jadi guru bahkan termasuk pengawas juga nanti akan melakukan asesmen nasional. Nah, jadi makanya data-data ini dibutuhkan itu dari emis. Nah, akan mulai disinkronkan ke Pusdatin, Kemdikbud untuk proses pemadanan NIK Dukcapil. Jadi NIK ini akan digunakan sebagai user dari aplikasi survei lingkungan belajar. Nah, jadi nanti ketika survei lingkungan belajar, ketika asesmen nasional, data NIK ini yang akan digunakan Pusdatin Kemdikbud. Jadi pastikan bahwa data NIK yang ada pada guru dan PTK itu harus benar-benar valid, yang sesuai dengan yang ada di Dukcapil. Nah, data PTK yang akan diproses adalah data yang sudah lengkap dan terkonfirmasi di aplikasi emis. Jadi jika data ini itu masih belum benar, silakan rekan-rekan bisa lakukan proses updating di sini di GTK. Diklik. Nah ini, jadi ini ada aksi, misalnya atas nama Agus Yuwana Najmuddin, kita lakukan. Nah ini silakan prosesnya itu. Nah ini, jadi data-data misalnya ada yang belum lengkap bisa ditambah, misalnya aktivitas penugasan, nomor register, jika ada penghargaan yang diperoleh. Nah ini nomor KTP. Silahkan, jadi bisa diedit di sini, lakukan perbaikan-perbaikan jika ada yang memang bermasalah. Jadi yang jelas pastikan bahwa data NIK yang ada dalam aplikasi emis madrasah ini sudah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil. Jadi karena tadi yang disebutkan di sini ini nanti akan dijadikan data awal untuk Pusdatin untuk melakukan pelaksanaan survei lingkungan belajar dan asesmen nasional. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa
seluruh updating ini, seluruh perubahan ini, perbaikan ini bisa dilakukan di dua. Jadi yang pertama dengan menggunakan EMIS 4.0 khusus bagi madrasah yang terdaftar dalam 5.000 user champion sebagai sasaran piloting EMIS yang baru. Nah, tapi bagi rekan-rekan yang memang tidak terdaftar madrasahnya, silakan lakukan proses updating ini pada aplikasi EMIS madrasah yang lama. Nah, jadi ini di sini dibutuhkan segera dan mendesak. Di sini ya ada keterangannya. Jadi untuk rekan-rekan silakan bisa lakukan prosesnya dari sekarang, sehingga nanti ketika migrasi, ketika data kita di EMIS madrasah lama ini sudah otomatis masuk ke EMIS 4.0, kita sudah memiliki data-data yang memang akurat, yang benar. Dan tentunya ini untuk jangka pendeknya itu di Perpal PD Pusdatin ini akan lakukan proses migrasi nanti dari EMIS ke Perpal PD Pusdatin. Jadi sehingga untuk proses pendataan asesmen nasional atau AKM untuk siswa, guru, dan pengawas itu nanti memiliki data yang akurat, data yang sesuai. Oke, jadi silakan bagi rekan-rekan, apalagi yang memang operator baru mungkin yang masih kebingungan dalam proses pengerjaannya, silakan bisa melihat video saya ini. Dan untuk lebih spesifiknya, misalnya untuk proses editing data siswa, editing data guru, itu bisa lihat di video-video saya sebelumnya yang juga sama mengulas tentang spesifikasi cara update atau cara upload bahkan dengan menggunakan template siswa. Silahkan bisa dilihat. Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.